Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Pagi hari ini kita akan devosi bersama di hari Rabu 21 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu dari lagu yang akan Ibu Lori putarkan bagi anak-anak. Silakan anak-anak mengikuti dengan melodi yang sudah Ibu putarkan. Ya, kita akan berdoa anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan pagi ini. Mari Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56. Anak-anak diminta untuk mempause sebentar videonya dan silakan membaca bagian firman Tuhan ini sampai selesai. Iya, kalau anak-anak sudah membaca, mari dengarkan apa yang Ibu sampaikan dalam devosi pagi hari ini. Jadi, di bagian firman ini berbicara tentang janji kemenangan atas Kanaan, ya. Nah, sesuai dengan perikop yang kita baca pagi hari ini, apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Ini sebuah pertanyaan berat dan membutuhkan jawaban yang berat pula, ya. Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut? Ya, ini menunjuk sebuah kata kerja dan dijawab juga dengan kalimat kerja, ya. Nah, perhatikan di sini. Ini sebuah tanggung jawab pekerjaan berat dan besar yang harus dikerjakan bangsa Israel ketika mereka menduduki atau mendapatkan tanah Kanaan. Ya, kalau kita baca tadi bagian firman Tuhan ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel sudah mendekati tanah perjanjian. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Ya, jadi ini sebuah sukacita besar bagi bangsa Israel di mana mereka setelah kurang lebih 40 tahun berjalan untuk memasuki tanah Kanaan, untuk mendapatkan tanah Kanaan, membutuhkan waktu 40 tahun mereka untuk mendapatkan tanah Kanaan, ya. Nah, itu sebuah perjalanan yang berat, tetapi di situ penyertaan Tuhan berlimpah bagi mereka. Nah,
Ibu Lori sudah menampilkan beberapa jawaban ya. Yang pertama adalah bangsa Israel haruslah menghalau semua penduduk negeri Kanaan. Jadi ini sebuah jawaban yang dikerjakan oleh bangsa Israel, yaitu mereka harus menghalau semua penduduk negeri Kanaan. Ya, tidak terkecuali, semuanya harus dihalau. Yang kedua, bangsa Israel haruslah membinasakan segala batu berukir kepunyaan bangsa Kanaan. Dan yang ketiga, bangsa Israel haruslah membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Dari ketiga jawaban yang Ibu sudah sampaikan di sini, ini menunjukkan kalau bangsa Kanaan itu adalah bangsa penyembah berhala. Jadi, Tuhan berfirman kepada mereka untuk membinasakan segala batu berukir mereka, bahkan bukit-bukit penyembahan mereka, karena itu menunjuk kepada penyembahan berhala. Mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, mengapa Allah melakukan semuanya ini, ya? Kenapa hal ini dilakukan Allah, ya? Bukan karena Allah kejam kepada penduduk Kanaan, ya, tetapi karena Allah tidak ingin bangsa Israel tercemar dengan segala bentuk kebiasaan penyembahan berhala yang sudah dilakukan bangsa Kanaan, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan, ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat jawabannya. Yang berikut adalah bangsa Israel harus menduduki negeri Kanaan dan diam di sana. Nah, kata menduduki berarti bukan hanya mereka menempati tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian, tetapi mereka juga menduduki dalam arti mereka harus mengerjakan, mengolah tanah itu, ya, mengusahakan tanah itu sehingga tanah itu bisa memberikan hasil bagi mereka. Dan diam di sana menunjuk bahwa tanah itu tanah yang subur, baik adanya untuk bangsa Israel. Ya, jadi mereka tidak akan kekurangan. Jawaban selanjutnya adalah bangsa Israel haruslah membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaum mereka. Jadi tadi anak-anak sudah baca bahwa untuk mendapatkan negeri itu, mereka juga harus, bangsa Israel juga harus membagi negeri itu dengan cara mengundi, ya. Nah, kepada yang besar jumlahnya harus memberikan milik pusaka mereka yang besar, ya. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, ya. Jadi masing-masing sudah ditunjukkan bagian undiannya, ya. Jadi semuanya mendapat bagian yang adil. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika bangsa Israel tidak taat? Ya. Jadi kalau tadi sebuah pertanyaan besar, dan dijawab dan dikerjakan dengan berat juga besar oleh bangsa Israel, kemudian timbul pertanyaan, apa yang terjadi jika bangsa Israel tidak taat? Nah, Ibu sudah menampilkan jawabannya. Jika bangsa Israel tidak taat dan membiarkan semua bangsa Kanaan hidup, maka bangsa Kanaan akan menjadi selumbar di mata, selumbar Ibu garis bawahi, dan seperti duri yang menusuk lambung dan mereka akan menyesatkan bangsa Israel. Nah, selumbar di mata artinya seperti serpihan kayu atau yang sangat halus dan itu kena di mata sangat menyakitkan, ya. Dan duri juga begitu. Begitu duri tertusuk di tubuh kita rasanya sakit. Nah, seperti itulah yang akan dihadapi oleh bangsa Israel jika mereka tidak taat atau membiarkan bangsa Kanaan hidup.
ya. Jadi mereka harus benar-benar menghalau bangsa itu dari bangsa Kanaan itu dari negeri itu, ya, supaya mereka bisa hidup dengan tenang dan damai. Jika mereka tidak menghalau bangsa itu, bangsa Kanaan itu akan menyesatkan bangsa Israel menjadi selumbar dan duri di daging bangsa Israel, ya. Jadi ini selumbar dan duri ini adalah sebuah kiasan, ya, bukan arti yang sebenarnya. Dan bangsa Kanaan bisa menyesatkan bangsa Israel, ya. Dan Allah cemburu. Allah itu cemburu. Allah tidak mau ada Allah lain selain Allah yang hidup yang disembah bangsa Israel. Jadi, jika bangsa Israel tidak taat atau gagal mengusir semua bangsa Kanaan yang ada di tanah Kanaan itu dan tidak membinasakan semua pusat penyembahan berhala mereka, maka Allah akan membiarkan orang Kanaan itu menyusahkan dan menyesatkan orang Israel, dan Allah akan menghukum sendiri bangsa Israel, ya. Jadi apa yang akan dihukum Allah kepada bangsa Kanaan, itu pula yang akan berlaku bagi bangsa Israel jika mereka tidak taat, ya. Nah, dari kitab Bilangan ini kita belajar bahwa kitab ini merupakan kitab disiplin ilahi, ya, yang menunjukkan bahwa Allah memang mendisiplinkan dan menghukum umatnya sendiri ketika mereka terus mengeluh dan tidak percaya. Jadi kalau mereka tidak taat, bangsa Israel tidak taat, tidak percaya, Allah sudah memberitahukan apa akibatnya, ya. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Firman Tuhan memberkati kita, kita bisa belajar bahwa kita harus hidup taat kepada Allah. Nah, yang menjadi perenungan untuk kita, ya, untuk mengalami mendapatkan berkat-berkat Tuhan adalah kita harus membuang semua dosa dan segala hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang Allah firmankan kepada kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, untuk mengakhiri devosi kita pagi hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati, berdoa, agar firman yang sudah kita pelajari pagi ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu menerangi kami, menuntun kami, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk kegiatan pembelajaran sepanjang hari. Mari Tuhan menyertai, menolong kami, memimpin kami semua, dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami memohon pertolongan Tuhan bagi kami semua. Bapa di sorga memberkati akan orang tua kami semua, menolong orang tua kami, dan kami mohon Tuhan senantiasa menjaga dan menjauhkan kami semua dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri devosi kita pagi hari ini, ya. Amin. Dan di sini Ibu sudah tampilkan bahwa kita harus baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari, ya, rajin untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.